Perkara kedua yang dapat membatalkan wudu adalah hilangnya akal pikiran. Naam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Perkara-perkara yang membatalkan wudu telah kita ketahui ada 4, atau yang dinamakan dengan mubtilatul wudu atau asbabul hadas atau nawaqidul wudu. Ada 4. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari gubul atau dubur ala illal mani, maka dapat membatalkan wudu. Yang kedua adalah zawalul agli atau hilangnya akal pikiran dengan 1 dari 4. Yang pertama yaitu dengan tidur. Yang kedua nasallallahu ya kena penyakit gila. Yang ketiga pingsan. Yang keempat adalah mabuk. Maka 4 perkara ini dapat membatalkan wudu, yang dinamakan dengan zawalul aql, hilangnya akal pikiran. Fa al aql itu sendiri para ulama mengatakan definisinya adalah lughatan at-tamyiz. Dari segi bahasa adalah sifat bisa membedakan, itu namanya aql, akal pikiran. Fa istilahan sifatun yumayyizu biha bainal hasan wal qabih. Sifat yang bisa membedakan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk. Sebelum kita mengatakan ini masuk ke dalam sebab yang kedua daripada sebab-sebab yang membatalkan wudu, yaitu hilangnya akal pikiran, kita bahas sedikit tentang pengertian akal pikiran itu sendiri apa. Akal pikiran sendiri itu dari segi bahasa adalah at-tamyiz, yaitu sifat bisa membedakan antara 2 perkara. Dari segi bahasa. Sekarang kalau ditanya seseorang apa sebab yang kedua yang membatalkan wudu, jawabannya adalah hilangnya akal pikiran. Lah, akal pikiran itu sendiri apa pengertiannya? Pengertian akal pikiran itu sendiri apa? Lughatan at-tamyiz. Dari segi bahasa adalah sifat bisa membedakan. Yang wastilahan dari segi istilah adalah sifatun yumayyizu biha bainal hasan wal ghabi. Sifat yang bisa membedakan diri dengan sifat tersebut, bisa membedakan dengan akal tersebut, bisa membedakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Itu namanya akal pikiran. Kemudian ma'asyarul hadirin, terjadi perbedaan antara ulama di mana posisi akal pikiran seseorang. Apakah di hati atau di otak? Sekarang kalau ditanya sekarang akal pikirannya kita ini di hati kita di sini atau di otak kita di kepala? Menurut Imam Syafi'i wal Imam Malik wal Imam Ahmad dan jumhur ulama, letak akal pikiran kita di hati. Letak akal pikiran kita di hati, cuman punya irik muttasil ila dimagh, punya urat saraf yang bersambung kepada otak. Kalau menurut pendapatnya Imam Abi Hanifah dan para kedokteran, ilmu kedokteran, letak posisi akal pikiran kita di kepala, cuman punya irik muttasil ilal qalb, punya urat saraf yang bersambung kepada hati. Hanya perbedaan pendapat di mana posisinya akal pikiran. Cuman mungkin kalau sebagaimana difahami oleh sebagian besar orang zaman sekarang, kalau ditanya misalnya bilang mana akalmu, nunjuknya ke sini bukan nunjuk ke sini. Berarti nunjukkan kepada perkataannya Imam Abu Hanifah sama ahli kedokteran yang mengatakan posisi akal pikiran seseorang ada di otak. Dengan dasar katanya kalau sampai la sama Allah terjadi sesuatu di otaknya dia akan hilang akal pikirannya dia. Yang kedua, yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, manakah yang lebih utama antara akal pikiran dengan ilmu? Manakah yang lebih utama antara akal pikiran dengan ilmu? Sebagian ulama mengatakan ilmu lebih afdal daripada akal pikiran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya kaunuhu aliman, bukan kaunuhu agilan. Sebagian ulama yang lain mengatakan la, yang lebih utama adalah akal pikiran, karena akal pikiran adalah tempat atau wadah dari tinggalnya ilmu. Ilmunya kita tinggal di mana? Di akal pikiran kita. Makanya dikatakan ilmu akal pikiran lebih afdal daripada ilmu. Ya. Di sini dibilang hilangnya akal pikiran, hilangnya dengan akal pikiran seseorang setelah wudu itu hilang akal pikirannya dengan apa? Dengan 1 dari 4 sebab. Maka dihukumi wudunya menjadi batal. Yang pertama dengan tidur. Kalau seseorang tidur, meskipun tidurnya lama atau tidurnya sebentar, hukumnya apa? Hukumnya batal wudunya
dan wajib untuk mengulang wudu jika ingin salat atau ingin tawaf dan lain-lain. Hal ini tidak ada bedanya antara tidur dalam posisi yang sekiranya ala hay'a min hay'atul musalli atau lainnya. Misalnya dia tidur lagi sholat berdiri saking ngantuknya tidur, atau lagi rukuk tidur, atau lagi sujud tidur, atau lagi duduk tidur, atau lagi berbaring tidur, di semua keadaan ini dapat membatalkan wudu menurut mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dalam mazhab Imam Malik, jika tidurnya dalam posisi di posisinya orang sholat seperti gaim, gaid, raki, sajid, itu tidak batalkan wudu. Kalau tidurnya dalam bentuk posisi orang yang lagi ruku, sujud, atau berdiri, tidak batalkan wudu. Kalau dalam bentuk lain batalkan wudu. Sebagian ulama mengatakan kalau naumul khafif, tidur yang sedikit, yang sekiranya kalau ada orang buka pintu atau apa dia langsung bangun, itu tidak batalkan wudu. Tapi kalau naum tsaqil itu membatalkan wudu. Yang pertama mazhab Syafi'i, yang pertama mazhab Syafi'i hukumnya membatalkan wudu mutlaqan, meskipun naumul khafif atau naumul tsaqil, meskipun ala hay'a min hay'atul musalli amla. Ya. Kecuali di satu posisi tidur. Kecuali di satu posisi tidur tidak membatalkan wudu. Misalnya Z ini lagi punya wudu kemudian duduk dalam posisi tarabbuk seperti ini, atau iftirash seperti tasyahudul awal. Duduknya duduk iftirash seperti tasyahudul awal, atau duduk tarabbuk seperti kita duduk sekarang. Ini di dua keadaan tidak membatalkan wudu meskipun tidurnya berjam-jam. Misalnya lagi duduk di kursi, ketiduran 1 jam, kemudian bangun, apa hukumnya? Hukumnya wudunya tetap sah dan boleh langsung sholat. Atau misalnya kadang seseorang musafir, duduk di mobil, di kursinya mobil 2 jam 3 jam, nyampe ke satu lokasi, dia mau turun di masjid, mau sholat zuhur, maka hukumnya apa? Hukumnya wudunya sah, tidak batal, dikarenakan dia waktu duduk dalam posisi, waktu tidur dalam posisi duduk. Lain hanya kalau lagi berbaring begini meskipun di mobil, ya batal wudunya. Ya. Hilangnya akal pikiran karena satu dari 4 sebab, yaitu terkena penyakit gila, nasallallahu alaihi, ya. Meskipun sesaat, maka batal wudunya. Maka batal wudunya. Yang kedua yaitu karena sallallahu alaihi kena penyakit gila. Satu orang Zaid punya wudu, kemudian setelah wudu dia kena penyakit gila 1 jam 2 jam, kembali lagi akalnya. Hukumnya apa? Hukumnya wudunya menjadi batal dan wajib mengulangi. Meskipun gilanya disengaja atau tidak sengaja. Ya. Hal ini tidak dapat terjadi pada golongan para nabi. Naam. Yang masalah nasallallahu alaihi, hilangnya akal pikiran apa karena penyakit gila, nasallallahu alaihi, tidak mungkin terjadi di golongan para nabi. Ya. Adapun pengertian gila yaitu zawalul idrak minal qalbi ma'a baqa'il quwwati wal harakati fil a'dha. Naam. Ya. Artinya hilangnya kemampuan dari hati dengan masih terdapatnya kekuatan dan gerakan pada anggota tubuh. Berapa banyak orang gila jalan sekian kilo, tidak pernah diem dia. Punya kemampuan tubuhnya, cuman kemampuan akal pikirannya tidak ada. Nasallallahu alaihi. Ya. Kedua, pingsan. Kalau ini paling penting, kalau kita kelihatan orang gila di jalan ngerjakan gerakan-gerakan yang mungkin di atas normal, maka selayaknya kita doakan untuk sembuh. Terus kita ucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala bihi katsirun min khalqihi. Sebab barang siapa yang baca doa ini, maka Allah akan jamin dia tidak akan kena penyakit tersebut seumur hidupnya. Bukan terus sampai jadikan bahan ketawaan, waliyadzubillah. Karena Allah bisa merubah dalam sehari semalam, bisa merubah dia yang gila, yang gila jadi sembuh. Waliyadzubillah. Jadi diharamkan bagi kita untuk meremehkan orang lain atau mentawakan orang yang lagi gila di jalan, apapun bentuknya, apapun alasannya. Ya. Karena ma'ayyara ahadan bidzambin iblabtalahu Allah. Tidak ada satu pun meremehkan saudaranya muslim karena satu musibah yang Allah kasih ke dia, kecuali Allah akan uji dia dengan perkara yang sama nanti. Waliyadzubillah. Ya. Pingsan meskipun sesaat. Pingsan, kalau satu orang setelah wudhu dia pingsan, maka hukum wudhunya menjadi batal, dan kalau dia sadar wajib untuk mengulang wudhunya. Ya. Maka batal wudhunya kecuali jika terjadi pada para nabi. Nah. Maka tidak membatalkan wudhu
Adapun pengertian pingsan yaitu zawalul idraki minal qalbi ma'a inqita'il quwwati wal harakati fil a'dha. Nah, Artinya hilangnya kemampuan dari hati dan terputusnya kekuatan serta gerakan pada anggota tubuh. nah, kalau lain hanya kalau gila masih bisa gerak. Kalau orang pingsan sudah tidak bisa sadar, tidak bisa gerak, akalnya tidak bisa membedakan, terus badannya juga menjadi lemah. Ya. Yang ketiga mabuk, Hmm. meskipun disengaja atau tidak. Disengaja kalau dia tahu khamr, nasallallahu afiyah, diminum, atau obat-obatan yang bisa membuat dia mabuk diminum, atau tidak sengaja dia kira teh dan lain-lain diminum ternyata khamr. Di dua keadaan wudhunya menjadi batal. Adapun masalah apakah kena sanksi cambukan atas minumnya dia khamr, jika dengan disengaja fana'am wa illa fala. Kalau seandainya dia sengaja dia minum khamr baru kena cambuk, kalau tidak sengaja. Ayo. Meskipun hanya sesaat, Nah, maka batal wudhunya. nah. Adapun pengertian mabuk yaitu khabalun fil aqli ma'akhtilali fin nutqi. Nah, khabal fil aql, di sifat ini di akal pikiran dia itu nasallallahu alaihi tidak bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk, ataupun perkataan apapun yang keluar dari dia. Begitu. Ma'akhtilalun nutq, bahasa bicaranya pun juga sudah tidak normal. Ayo. Artinya kerusakan pada akal pikiran yang disertai dengan kekacauan pada pembicaraan. Nah. Yang keempat tidur, meskipun sesaat maka batal wudhunya. Karena ada salah seorang sahabat di antaranya Urwah bin Zubair. Waktu beliau kena penyakit, yang mana penyakit tersebut harus segera diamputasi kakinya. Nasallallahu alaihi. Katanya dokternya yang akan memotong kakinya dia, kita harus ngasih kamu sedikit dari sesuatu yang bisa menghilangkan akal pikiranmu, maksudnya khamr, supaya kami bisa motong kakinya kamu sedangkan kamu tidak terlalu sadar, tidak terlalu sakit. Katanya dia, ma'adallah, ana bisa minum khamr. Cuman gimana caranya sekarang? Gini, kalau ana sudah masuk ke sholat, sudah takbir, kamu kelihatan anak sudah takbir, sudah mulai ruku, sujud, itu semuanya kerjakan apa yang kamu inginkan. Begitu dia takbir Allahu Akbar, sholat, di ruku, dikerjakan oleh dokternya, datang dokternya dipotong semua kakinya, dirapikan semuanya, darahnya semua dibersihkan, dirapikan lagi sampai selesai sholat. Assalamualaikum. Sudah selesai apa belum? Tidak ngerasa sama sekali karena saking khusyuknya dia ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih kemampuan sama Allah, selevel sampai sebentar dulu. Kalau kita kadang tengah-tengah sholat cuma pas jatuh dari atas saja, sudah langsung gerak sana gerak sini. Ini tidak gerak sama sekali, dipotong kakinya. Urwah bin Zubair, saudaranya Abdullah bin Zubair, uminya Asma binti Abi Bakar Siddiq, abanya Asma Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abanya dia Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam ibn Amr Rasulullah. Ayo. Kecuali tidurnya para nabi maka tidak membatalkan wudhu. Adapun pengertian tidur yaitu rihun latifah ta'ti min qibalid dimag fatughattil aina wa tasilu ilal qalbi fa illam tasil ilaih kana nu'asan. Artinya gas angin yang datang dari arah otak sehingga menutup mata dan sampai ke hati, dan jika tidak sampai ke hati maka dinamakan ngantuk. Nu'as. Kalau misalnya satu orang ngantuk, apa batal wudhunya? Enggak. Yang dikategorikan batal wudhu kalau tidur. Dan sekarang bagaimana bedakan antara tidur sama ngantuk? Jika seandainya masih bisa memahami pembicaraan dari temannya dia, di posisi maksudnya dia lagi tidak duduk, teman-temannya lagi bicara, memang dia tidak bisa bedakan secara terperinci omongan yang diucapkan, tapi tahu dia ada orang yang bicara. Itu namanya masih dalam kategori nu'as atau ngantuk dan tidak batal wudhunya. Tapi lain hanya kalau sudah tidak faham sama sekali dengan apa yang diucapkan, tidak dengar sama sekali, itu sudah masuk dalam kategori ngantuk. Bukan termasuk atau tidur, bukan termasuk dalam kategori tidur harus mimpi, tidak semua orang yang tidur mimpi, baik buruk atau mimpi baik. Tidak semua orang yang tidur harus mimpi. Cuman yang paling tepat definisinya adalah sudah tidak mendengarkan pembicaraan siapapun. Tidak bisa mendengarkan pembicaraan siapapun, itu namakan dikategorikan ya tidur. Ayo. Faedah ke-1. Tertidur dapat membatalkan wudhu kecuali jika telah terpenuhi 4 syaratnya. Tidur ini bisa membatalkan wudhu kecuali dengan 4 syarat, maka tidak batal wudhu tidur ini. Yang pertama, kalau badannya dia mu'tadil khilqah, badannya itu stabil, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, dan tidurnya dalam posisi yang kedua tarabbu atau iftirash, mutamakkin maq'adatuhu minal ard,
Yang ketiga, ayastayqidhu 'alal halati nama 'alaiha. Waktu dia bangun dari tidurnya, tidur begini 1 jam terus bangunnya juga begini. Lainnya kalau tidur begini terus ini bangun-bangun sudah dia pakai bantalnya, selimutnya, maka ya batal wudunya. Yang keempat, tidak ada satupun dari para nabi atau orang yang adil, orang yang punya sifat adil mengkabarkan kepada dia bahwa telah keluar sesuatu waktu dia tidur. Sedangkan dia tidak sadar, tapi ada orang lain yang sadar yang mengetahui perihal tersebut. Kalau ada kabar perihal tersebut kepada dirinya, maka dihukumin batal. Yang intinya tidur ini batalkan wudu kecuali di satu keadaan tidak membatalkan wudu jika telah memenuhi 4 syarat. Ayo. Maka tidak membatalkan wudu. Nah. Syarat pertama, menetapkan pantatnya di tanah atau tempat duduknya. Atau duduknya atau kursi, manapun boleh. Mutamakin maq'adatahu minal ard, karena kalau sudah pantat ketutup, pada umumnya tidak ada kemungkinan untuk bisa keluar apapun dari gubul atau dubur. Karena sebab minimal katanya Rasulullah al ainan, kedua mata kita ini sebagai kunci atas apa yang akan keluar dari gubul atau dubur. Selama dia masih sadar, dia bisa ngatur dirinya mau dikeluarkan tidak mau dikeluarkan. Gitu, tapi kalau sudah dikeluarkan kesadarannya dia sudah tidur, tidak mungkin di atas ikhtiarnya dia, keinginannya dia, maka akan keluar sesuatu atau keluar dari gubul atau dubur sedangkan dia tidak merasa sama sekali. Itu ya. 2. Ukuran badannya sedang, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Orang yang tadi tidur itu ukuran badannya stabil, tidak terlalu gemuk banget di luar normal atau dengan kurus banget di luar normal. Begitu ya. 3. Terbangun dari tidur dalam posisi yang tidak membatalkan wudu. Ya, tidurnya dalam posisi mutamakin maq'adatu minal ard, begitu juga bangunnya. Begitu ya. Yang keempat, tidak mendapatkan kabar dari Nabi atas keluarnya sesuatu dari kemaluannya tatkala tertidur. Dan ini ala khilafan fi bain Ibn Hajar Ar-Ramli. Ya. Hal ini menurut pendapat Imam Ar-Ramli radhiyallahu anhu. Imam Ramli tidak dapat kabar dari Nabi. Dan Nabi siapa yang mengabarkan? Misalnya Nabi Allah Khidir alaihissalam. Kalau yang menurut pendapat sebagian ulama bahwa beliau adalah Nabi. Ya. Sedangkan menurut Imam Ibn Hajar radhiyallahu anhu tidak mendapat kabar dari orang yang adil atau bukan fasik. Orang yang adil artinya orang yang bukan yang fasik ngabarkan kepada Zaid. Ya Zaid, tadi waktu kamu duduk tidur itu aku dengar keluar sesuatu dari gubul atau duburmu, angin atau dan lain-lain. Maka jika ada kabar tersebut, hukum wudunya Zaid dikategorikan batal karena pengaruh kabar. Kalau dia sendiri tidak merasa keluar karena dia tidur. Ayo. Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka wudunya menjadi batal. Faedah kedua, jika ragu apakah tertidur atau hanya ngantuk. Dia ragu dia. Ini saya sudah yakin wudu. Kemudian ya apakah saya tadi tidur atau hanya ngantuk? Maka hukum wudunya tetap sah. Tidak perlu diulang. Kalaupun tidak mau mengulang. Kalau mau mengulang boleh, hukumnya boleh. Itu ya. Maka hukum wudunya adalah tidak menjadi batal. Perbedaan tidur dan ngantuk adalah sebagai berikut. Sekarang kenapa tidak batal? Sekarang kalau saya ragu, tadi saya tidur apa saya cuma ngantuk, hukumnya tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena kembali kepada kaidah fiqhiyah, yaitu la yurfa'ul yaqin illa bil yaqin. Zaid ini sudah yakin 100% dia masuk kamar mandi wudu. Kemudian setelahnya ini dia ngantuk apa tidur? Hanya sebatas ngantuk atau memang sudah tidur. Maka keraguan ini tidak bisa mengangkat keyakinannya wudu yang telah dia kerjakan. Dengan pengertian hasil dari hukum ini adalah wudunya tetap sah. Naam, lebih utama lagi kalau dia mengulang wudunya. Cuma tidak wajib. Itu ya. Perbedaan tidur dan ngantuk adalah sebagai berikut. Jika tidak dapat mendengar suara orang yang sedang berbicara, maka dinamakan tidur. Tidak dengar sama sekali dia. Itu masih dikategorikan tidur sudah dia. Tapi kalau dengar cuma tidak bisa membedakan kalimatnya apa aja yang diomongkan, tidak saking ngantuknya dia tidak bisa membedakan, cuma masih dengar suara. Itu dikategorikan masih dalam kategori yang ngantuk dan tidak membatalkan wudu. Ayo. Dan hal ini membatalkan wudu. Kedua, jika masih dapat mendengar suara orang yang berbicara, meskipun tidak jelas pokok pembicaraannya, maka dinamakan ngantuk. Dan hal ini tidak membatalkan wudu. Faedah ketiga,
Pengertian akal pikiran. Naam. Al-aqlu lughatan al-man'u wastilahan sifatun yumayyizu biha bainal hasani wal qabih. Nah, al-man'u karena akal dari segi bahasa namakan penghalang atau pencegah. Karena dengan akal seseorang dia mencegah untuk mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum syariat atau tidak sesuai dengan akal pikiran yang normal, kezaliman dan lain-lain. Ayo. Akal dari segi bahasa adalah pencegah. Nah. Karena mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan buruk. Nah. Oleh karena itu dikatakan la akla limurtakibil fawahish. Makanya dikatakan orang yang ngerjakan maksiat ini tidak punya akal. Sebab kalau dia punya akal dia akan ngerjakan maksiat. Begitu ya? Artinya tidak memiliki akal pikiran bagi seseorang yang melakukan perbuatan buruk. Nah. Akal dari segi syariat atau istilah adalah sifat yang digunakan untuk membedakan antara perkara yang baik dan buruk. Nah. Letak akal pikiran. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai posisi akal pikiran, yaitu satu, menurut pendapat yang kuat alal asah dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, letaknya di hati manusia yang memiliki cahaya yang menyambung ke otak. Jadi letaknya di hati, punya irik muttasil ila dimag, punya urat saraf atau nur cahaya yang menyambung ke otak kita. Begitu ya? Oleh karenanya sebagian ulama berkata, huwa syajaratun fil qalbi wa aghsanuha fir ras. Firas, ya. Artinya akal pikiran bagaikan pohon yang terdapat di hati dan tangkainya berada di otak. Nah. Yang kedua, menurut pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu dan sebagian besar dari para kedokteran, akal pikiran terletak di otak. Otak. Nah. Ilmu dan akal pikiran. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai manakah yang lebih utama antara ilmu dan akal pikiran. Satu, menurut pendapat Al-Imam Ibn Hajar radhiyallahu anhu, akal pikiran lebih utama daripada ilmu karena akal pikiran merupakan tempat menetapnya ilmu. Karena wadahnya ilmu di akal pikiran kita. Kalau hilang akalnya, hilang ilmunya. Selama orang dia masih akalnya masih ada, bisa dikategorikan dia punya ilmu. Tapi kalau sudah akalnya tidak ada, hilang juga ilmunya. Ayo. Dua, menurut pendapat Al-Imam Ramli radhiyallahu anhu, ilmu lebih utama daripada akal pikiran. Nah. Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat berilmu dan tidak bersifat memiliki akal pikiran. Kaunuhu aliman atau kaunuhu aliman. Tapi dari kaunuhu agilan. Tidak ada sifatnya Allah kaunuhu agilan. Ayo. Tiga, menurut sebagian ulama, keutamaan ilmu karena zatnya dan keutamaan akal pikiran jika bersandar kepada ilmu. Nah. Sebagian ulama menyebutkan perbedaan pendapat di atas dalam mutiara syairnya. Ilmul alimi wa aqlul aqili ikhtalafa. Man dzalladzi minhuma qad ahraza syarafa. Fal ilmu qala ana qad huztu ghayatahu wal aqlu qala ana ar-rahmanu bi urifa. Fa afsahal ilmu ifsahan wa qala lahu bi ayyinallahu fi tanzilihi ittasafa. Fa ayqana al-aqlu anna al-ilma sayyiduhu wa qabbala al-aqlu ra'sal ilmi wansarafa. Perkara ketiga,